Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 39. Ledakan. Tiba-tiba Ye Tianzong mengejutkan semua orang. Terutama pencegahan verbal barusan penuh dengan kesombongan yang tidak diragukan lagi. Seolah-olah, jika dia berani mengatakan setengah kata lagi, darah akan terciprat di tempat, dan tidak akan ada tempat untuk mati. Li Qingsu, yang dicekik lehernya, gemetar-gemetar, dan Sun Qian sangat ketakutan hingga dia ketakutan. Dia tidak lagi berani menantang pihak lain, tetapi mengangguk dengan cepat, oke, saya minta maaf, saya minta maaf. Keluar. Ye Tianzong memarahi. Sun Qian ketakutan setengah mati. Terhuyung-huyung ke Ren Yurou, dia berlutut dengan celepuk. Manajer toko, ambil ponselmu dan rekam untuk ditonton oleh siswa dalam kelompok. Ya. Manajer toko mengangguk cepat. Datang, pegang ponsel, arahkan ke Sun Qian, dan rekam. Tapi dia takut dalam hatinya, bos bergerak, itu benar-benar luar biasa. Belum lagi kaya dan berkuasa, kuncinya adalah kekuatan, yang sepertinya luar biasa. Kecepatan angin dan kilat, dan lehernya tersangkut dan terangkat dari udara tipis. Ini sama sekali bukan tirani kekuatan yang sederhana, tetapi sebuah lianjiasi. Yuro, maafkan aku. Aku benar-benar tahu aku salah, tolong maafkan aku, jangan sepengetahuanku. Aku akan berlutut untukmu, meminta maaf padamu, dan bersujud padamu. Aku berjanji, aku tidak akan pernah merepotkanmu lagi di masa depan. Sebaliknya, saat aku melihatmu, aku akan menjauh. Ledakan. Bang-bang. Sambil meminta maaf, dia bersujud untuk mengakui kesalahannya. Setiap kali semakin keras. Dia memiliki kepala berdarah. Ren Yurou sangat terkejut. Ye Tianzong pertama kali memiliki dana puluhan juta untuk membeli merek-merek mewah. Belakangan, Li Qingsu dan Sun Qian dipaksa, dan sekarang mereka masih dipaksa untuk bersujud untuk mengakui kesalahan mereka. Kenapa dia begitu kejam? Oke, berhenti berlutut, cepat bangun. Ren Yurou sangat baik. Meskipun Sun Qian yang harus disalahkan, dia masih tidak tahan melihatnya dalam keadaan berantakan, jadi dia pergi untuk membantunya. Tapi Sun Qian benar-benar ketakutan oleh Ye Tianzong, dia tidak berani berdiri, tetapi menoleh untuk melihat Ye Tianzong. Pada saat ini, Li Qingsu telah dicubit oleh Ye Tianzong hingga pucat pasi, tidak bisa bernapas. Kamu Tianzong, bicaralah. Turunkan orang itu dengan cepat. Katakan pada Sun Qian untuk tidak bersujud padaku lagi. Ini akan membunuhmu, tahukah kamu? Ren Yurou meraung keras. Dan Ye Tianzong, yang sebelumnya bermata merah, secara bertahap mendapatkan kembali ketenangannya saat ini. Celepuk. Begitu tangannya dilonggarkan, Li Qingsu jatuh ke tanah seperti layang-layang dengan tali putus. Demi istriku, aku akan melepaskanmu hari ini. Ye Tian menarik napas dalam-dalam, berjalan mendekat, menatap Sun Qian yang sedang berlutut di tanah, dan berkata dengan dingin, lain kali, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Ya, aku berjanji tidak akan berani, aku tidak akan berani. Sun Qian mengangguk seperti burung pelatuk. Dia bangun dengan cepat, dan berlari untuk membantu Li Qingsu, yang batuk kering, berdiri. Dia tidak berani tinggal terlalu lama, tetapi pergi dengan putus asa. Hanya ketika dia sampai di pintu, Li Qingsu mendapatkan kembali ketenangannya dan mengutuk Ren Yurou. Dan kamu bodoh. Kamu sudah tamat. Berani memprovokasi saya. Saya ingin Anda mati tanpa tempat untuk mengubur Anda. Keluarga Li saya tidak cocok dengan keluarga Ren Anda. Juga, keluarga Sun di belakang saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Selama kamu tinggal di Linceng selama sehari, kamu tidak akan memiliki kedamaian, mari kita tunggu dan lihat. Setelah mengutuk. Melihat Ye Tianzong bergerak lagi, Li Qingsu ketakutan setengah mati, dan melarikan diri karena malu dengan dukungan Sun Qian. Li keluarga. Ye Tianzong bergumam sambil berpikir, ini adalah keluarga kecil yang menjalankan toko kecantikan berantai, tapi keluarga Sun, aku. Tuan Ye. Manajer toko melangkah maju dan berkata dengan hormat. Keluarga Sun, saya tahu. Ini adalah salah satu dari 5 caebol besar, peringkat kedua dari terakhir, dan memiliki suara yang bagus di Linceng. Meskipun Li Jia ini adalah jaringan agensi kecantikan, bisnis utamanya melengkapi keluarga Sun. Oleh karena itu, seiring waktu, telah terbentuk momentum tanduk masing-masing,
tentu saja, kebanyakan dari mereka bertindak sebagai adik laki-laki. Sekarang di kota Lincheng, semua orang tidak takut pada keluarga Li, tetapi mereka sopan kepada keluarga Sun. Li Qingsu ini mengeluarkan keluarga Sun hanya untuk mengintimidasi Anda. Tentu saja, saya percaya dengan kemampuan Anda. Berhenti. Ye Tianzong menyela dan bertanya, jangan membicarakan hal lain, berbalik dan tinggalkan aku informasi kontakmu, aku punya sesuatu untuk dihubungi. Faktanya, Ye Tianzong sudah memiliki rencana sejak dia berbicara dengan Wang Songrui. Membunuh 5 caebol besar berarti mencubit garis hidup Ye Zongtian, dan kemudian itu akan menjadi duel puncak antara dirinya dan dia. Dan cara terbaik untuk melakukannya dengan cara yang bebas bocor dan diam adalah dengan mengambil 5 caebol besar di bawah komando mereka dan melawan Ye Zongtian sendirian. Apa yang dia pikirkan? Dia mendirikan organisasi sendiri, dan merekrut 5 caebol besar. Ketika Ye Zongtian tidak bisa duduk diam, alih-alih mencarinya, pihak lain akan mengambil inisiatif untuk mendatanginya dan menghancurkan lawan selangkah demi selangkah. Sekarang Wang Songrui mengetahui identitasnya, dia harus menjadi satu-satunya yang mengikuti. Caebol besar lainnya harus dikalahkan satu persatu. Sekarang keluarga Sun perlahan muncul, dia perlu memahami secara menyeluruh dan kemudian beradaptasi dengan kondisi setempat. Dan manajer toko ini tampaknya sangat memahami urusan 5 caebol. Dia cerdas dan cerdas, dibandingkan dengan urusan eksternal Huo Fenghuang, dia seharusnya bisa memainkan banyak peran secara internal. Baik Tuan Ye. Mendengar kata-kata Ye Tianzong, manajer toko sangat gembira. Suatu kehormatan besar bisa bekerja untuk bos, jadi dia mengangguk dengan cepat. Kamu Tianzong. Dan saat ini, Ren Yurou meraung di tempat, menatap Ye Tianzong, dengan geram, apakah kamu tahu apa yang telah kamu lakukan? Keluarga Li Qingsu adalah keluarga terkenal dan terkenal di kota Lincheng. Dan keluarga Sun, yang memiliki hubungan dekat dengan mereka, adalah raksasa di Lincheng. Apakah kamu mendengar apa yang baru saja mereka katakan? Itu tidak dapat didamaikan dengan keluarga Ren. Itu baru saja menyelesaikan masalah Wang Shao, dan sekarang kamu mendapat masalah ini lagi. Apakah aku berhutang sesuatu padamu di kehidupanku sebelumnya? Ren Yurou benar-benar menjadi gila. Baru saja keluar dari mulut harimau, dan masuk ke sarang serigala. Meskipun Ye Tianzong membela diri, dia menggali lubang untuk dirinya sendiri di mana-mana. Apakah itu bodoh? Dapatkah Anda benar-benar melakukan apapun yang Anda inginkan? Tidak apa-apa, istriku. Tentara datang untuk menghalangimu, dan air datang untuk melindungimu. Semuanya akan berlalu. Dia hanya mengatakan kata-kata kasar, dia tidak akan melakukan apapun pada kita. Ye Tianzong mencoba menghiburnya, tetapi Ren Yurou akan menjadi gila, dan berkata, jangan bicarakan masalah ini, beritahu saya, mengapa Anda memiliki kartu dengan 10 juta aset. Jika Anda tidak menjelaskan masalah ini dengan jelas padaku, itu salahmu. Dari mana kamu mendapatkannya? Ren Yurou bingung. Tapi Ye Tianzong berkata dengan tenang, kartu ini sebenarnya adalah kartu pengalaman konsumen, yang diberikan kepadaku oleh Wen Guofu. Adapun manajer toko, dia pernah menerima bantuan Wen Guofu dan mengetahui identitasmu, jadi dia secara khusus membantu kami hari ini. Adapun pakaian ini, harganya sedikit, tapi tidak dibesar-besarkan hingga 10 juta. Mereka hanya menakuti Sun Qian dan yang lainnya. Jadi, dalam analisis terakhir, saya meminjam bunga untuk dipersembahkan kepada Buddha, atau kebaikan Anda telah membantu Wen Guofu, dan sekarang dia membalasnya. Ye Tianzong menjelaskan. Dia telah mengirim SMS Wen Guofu sebelumnya untuk menyapa. Dan manajer toko ini, meski baru bertemu dengannya, dia adalah orang yang cerdas. Dan ini juga ujian baginya. Sungguh. Setelah mendengar ini, manajer toko langsung bereaksi. Pria besar itu menjemput wanita, dia tidak mau mengungkapkan identitasnya, jadi dia harus tetap low profile. Dia mengerti, dan segera berkata, Nona Ren, jika ada yang salah dengan pengaturan saya, tolong maafkan saya akan memperbaikinya lain kali. Apakah ini bantuan Tuan Wen? Ren Yurou tertegun. Wen Guofu terkenal di Lincheng. Pasti ada banyak orang yang telah menerima kebaikannya. Dapat dimengerti bahwa manajer toko dapat membantunya. Tapi, apakah memang ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Sebagai bukti, dia dengan tegas menelepon. Dan Wen Guofu di ujung telepon sudah siap. Setelah berbasa-basi, Ye Tianzong berhasil dibantu untuk menutupi dan menyelesaikan krisis. Setelah mendapatkan verifikasi, Ren Yurou sangat malu, kenapa kamu tidak memberitahuku tentang hal semacam ini sebelumnya? Sudah terlambat,
Istriku, jangan marah. Aku tidak perlu khawatir tentang masalah ini denganmu. Tapi tentang Li Qingsu, kamu tidak boleh memberitahu ibuku, jika tidak, dia akan merepotkanmu lagi. Ren Yurou tidak berdaya, menghela nafas, dan berkata, baru saja saya meminta Sun Qian untuk berlutut dan mengakui kesalahan saya. Anda benar-benar tidak memikirkan konsekuensinya sama sekali ketika Anda melakukan sesuatu. Hei, melihat ke belakang, saya akan menemukan cara untuk mengajak Sun Qian keluar untuk melihat apakah saya bisa berdamai. Jika tidak, nenek dan bibi harus menggunakan topik itu lagi. Mendengar, Ye Tianzong tidak berdaya. Tetapi dia tidak banyak bicara, tetapi menarik napas dalam-dalam dan berkata, mari kita bicarakan ketika saatnya tiba. Sayang, biarkan manajer toko membawa pulang pakaian ini nanti. Ayo, ayo belanja lagi. Bajunya sudah jadi, tapi perhiasannya belum ada. Perlu dicocokkan. Ye Tianzong memberi isyarat kepada manajer toko untuk mengurus pakaian, dan setelah meninggalkan informasi kontaknya, dia meninggalkan Tianan International bersama Ren Yurou dan pergi ke toko pakaian di lantai lain. Dan di sudut sekitar, sekelompok orang sudah bersiap dan siap berangkat. Kakak Snakehead, bagaimana, apakah kamu ingin melakukannya sekarang? Sialan, kamu berani menyinggung Tuan Muda Li, kamu benar-benar ingin mati. Bab 40. Meninggalkan Tianan International. Ye Tianzong mengajak Ren Yurou mengunjungi beberapa toko perhiasan satu persatu, membeli jam tangan, gelang, anting, cincin, dan barang lainnya. Sebanyak 40.000 dihabiskan. Ren Yurou bersikeras untuk tidak menghabiskan uang lagi, tetapi menabung sebanyak mungkin. Idenya, 10.000 sisanya, akan diserahkan kepada ibunya, dia bisa melakukan beberapa perawatan kulit lagi. Untuk ini, Ye Tianzong sangat tidak berdaya. Merupakan hal yang baik bahwa istri berbakti dan baik hati. Namun, dia sama sekali tidak tahu bagaimana menghargai dirinya sendiri, sepertinya dia perlu membalikkan pemikirannya bahwa menjadi sedikit kaya itu mudah. Datanglah ke kopi Starbucks. Ren Yurou duduk untuk beristirahat, sementara Ye Tianzong pergi ke kamar mandi untuk kenyamanan. Begitu dia membuka pintu dan masuk, pisau dingin tiba-tiba terulur dan mengenai lehernya. Ye Tianzong terkejut. Dia waspada, tapi dia tidak bertindak terlalu terburu-buru. Selama dia mau, dia bisa menjatuhkan lawannya dalam hitungan detik. Apakah orang idiot masih tahu cara buang air kecil? Sepertinya mereka tidak cukup teliti. Mengikuti suara bercanda, sesosok melangkah keluar. Dia tidak tinggi, dengan bekas luka di wajahnya, memanjang dari alisnya ke sudut mulutnya, wajahnya yang lebar penuh kerutan, dia terlihat berusia sekitar 30 tahun. Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Mengikuti pria dengan bekas luka itu, ada 4 pria lain dengan rambut berwarna-warni dan bersenjatakan peralatan. Mendengar pertanyaan Ye Tianzong, beberapa orang saling memandang dan tersenyum, dan salah satu dari mereka berkata kepada pria dengan bekas luka, Brother Snakehead, orang ini mungkin berpura-pura bodoh dan tahu siapa kita, tidak heran Tuan Li akan menerimanya. Dengan enteng, diayunkan oleh orang bodoh ini. Tuan Li. Bukan Li Qingsu. Wajah Ye Tianzong menjadi dingin. Setelah memberinya kesempatan, dia benar-benar mencari kematian dan meminta seseorang untuk membuat masalah. Sepertinya saya harus meningkatkan perencanaan dan penyebaran saya. Nak, aku tidak peduli apakah kamu benar-benar bodoh atau palsu, Tuan Muda Li memiliki kerjasama yang erat dengan Tianjitan kita. Urusan dia adalah urusan kita. Jika kamu menyinggung perasaannya, kamu mendekati kematian. Sekarang, aku akan memberimu 2 pilihan. Pertama, ikuti kami dengan patuh dan hindari rasa sakit darah dan daging. Jika tidak, segera setelah kepala ular selesai berbicara, orang-orang lain maju selangkah demi selangkah, menimbang peralatan di tangan mereka, seolah menangkap kura-kura di dalam toples. Menurut apa yang kamu katakan, Li Qingsu menganggapnya enteng. Dan kamu sangat bodoh datang kepadaku sekarang. Setelah Ye Tianzong selesai berbicara, dia menarik diri dan mengambil parang, dan melipatnya dengan paksa. Dengan bang yang tajam, parang tajam setebal 1 cm itu benar-benar ditekuk menjadi 2. Pada saat yang sama, Ye Tian berputar-putar dan langsung memukul kedua pria itu terbang, lalu menyapu dengan tubuh rendahnya, dan kedua pria itu jatuh ke tanah lagi. Sial, anakmu punya sesuatu. Melihat, kepala ular itu tercengang. Sambil memarahi, dia berencana untuk menyerang, tetapi tembakan Ye Tianzong terlalu cepat, dan tidak memberinya kesempatan untuk melakukan serangan balik. Ledakan. Hanya 1 pukulan. Tepat di antara alis. Kepala ular tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan jatuh ke tanah.
Sekarang aku memberimu dua pilihan. Ye Tian melangkah mendekat dan menginjak dada kepala ular itu. Memutarnya dengan keras, seolah-olah kulitnya terkoyak, rasa sakit yang hebat membuat kepala ular itu menjerit. Pertama, Li Qingsu ingin mati, dan aku akan memenuhinya. Kamu dengan patuh mengirimkan kepalanya kepadaku, dan aku tidak akan mengganggumu. Kalau tidak, aku akan mengambil kepalamu dulu, lalu pergi mencarinya. Kalian berdua bisa menjadi teman di jalan Huangquan. Mendengar kata-kata Ye Tianzong, mata kepala ular melebar kesakitan. Apakah ini benar-benar orang bodoh yang digambarkan Li Qingsu pada dirinya sendiri? Berkepala dingin, jernih, dan yang paling penting, kejam dan tegas. Apa yang dia katakan membuatnya merasa tidak ada kemungkinan untuk bercanda, tetapi harus melakukannya. Namun, dia memiliki kepercayaan dirinya. Kamu Tianzong, jangan terlalu banyak menipu orang. Mungkin, kamu punya sedikit kungfu, kamu bisa bertarung sendirian, tapi berapa banyak yang bisa kamu menangkan? 1, 2, atau 5. Aku dari Tianjitang, jika kamu berani menyerangku, Tianjitang tidak akan membiarkanmu pergi. Aula Misteri. Kekuatan yang cukup bergengsi di antara pasukan bawah tanah di Linceng. Jumlah orangnya banyak, asetnya besar, apalagi hubungan win-over, seperti jaring laba-laba, padat. Siapapun yang mendengar nama ini akan gemetar ketakutan, atau mundur 3 poin dan tidak berani bertarung. Ye Tianzong ini cukup kuat, tetapi di depan Tianjitang, jika dia adalah naga, dia harus melingkar, dan jika dia adalah harimau, dia harus berbaring. Oleh karena itu, kepala ular sangat percaya diri, dan pihak lain akan mundur meski mengalami kesulitan. Aula misteri surgawi apa? Aku belum pernah mendengarnya. Aku tidak tertarik mengetahui apa itu. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu memilih 1 atau 2? Pembicaraan. Ye Tianzong mengambil pecahan parang yang terjepit oleh jari-jarinya, dan menyentuhkannya ke leher kepala ular itu. Selama dia mengerahkan sedikit tenaga, dia bisa langsung menyeka leher lawan, dan darah memercik ke titik. Anda. Kepala ular itu putus asa. Dia tidak menyangka bahwa dia cukup kejam, dan orang yang dia temui kali ini bahkan lebih kejam dari dirinya sendiri. Selain itu, dia adalah orang bodoh yang beredar luas. Aku memilih yang kedua. Prioritas utama adalah menyelamatkan hidup Anda. Kepala ular itu segera berkata, aku akan membawakanmu kepala Li Qingsu, kamu, jangan bunuh aku. Pergilah. Ye Tianzong mencabut pisaunya dan melemparkannya ke tanah. Berdiri. Kepala ular, dengan dukungan beberapa pria, terhuyung-huyung, dan ketika dia berlari ke pintu, kepala ular itu tiba-tiba menoleh untuk melihat Ye Tianzong. Kamu bilang kamu ingin aku mengirim kepalanya ke sini, jadi aku akan mengirimkannya selesai. Bagaimana menurutmu, apakah aku akan patuh? Sebelum jam 12 malam ini. Jika kamu tidak mengirim kepala Li Qingsu, maka aku akan datang dan mengambilnya sendiri. Dan ketika saatnya tiba, tambahkan kepalanya ke kepalamu, bersama-sama. Ye Tianzong berkata dengan dingin. Tapi ketika dia mendengar ini, kepala ular menarik napas dalam-dalam, dan berkata, kamu punya nyali. Berani menantang Tianjitang. Sebelum jam 12 malam ini, kan? Kalau begitu kamu tunggu, aku akan memberimu jawaban yang memuaskan. Selesai. Kepala ular tidak berani tinggal terlalu lama, dan pergi dari sini dengan putus asa bersama beberapa orang. Dan Ye Tianzong tidak terlalu memikirkannya, setelah dia menyelesaikan kenyamanannya, dia pergi mencari Ren Yurou. Keduanya naik taksi pulang. Ren Yurou kembali ke kamar untuk beristirahat. Dan Zhang Chunqin menemani Ren Dongguo ke sanatorium untuk rehabilitasi dan perawatan kesehatan. Selain kanker, fungsi tubuh lelaki tua ini juga menyusut. Jika tidak mendapat perawatan kesehatan secara teratur, ia bisa lumpuh dan kehilangan mobilitasnya di kemudian hari. Dia pergi setiap akhir pekan. Ren Yurou biasa membawanya, tetapi karena dia harus berbelanja hari ini, dia membiarkan Zhang Chunqin melakukannya untuknya. Jingle bell. Ye Tianzong baru saja selesai memasak dan hendak meminta Ren Yurou turun untuk makan malam, tetapi ponselnya tiba-tiba berdering. Ini ide penelepon Ren Yurou, itu Zhang Chunqin. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ye Tianzong mengangkat telepon dan menjawab, "Hai, Bu. Kenapa kamu idiot? Di mana Yurou?" Ye Tianzong segera menjawab, "Bu, Yurou sedang beristirahat di rumah. Kami telah membeli semua pakaiannya, kamu." "Tepat. Sekarang, Masan, pergilah ke rumah perawatan Kang Min dan berikan pada ayahmu." "Tidak, Ren Dongguo, aku tidak mengakui bahwa kamu adalah menantuku."
Dia lupa membawa peralatan kesehatannya. Anda mengirimnya ke sana, dan itu akan dikirimkan dalam waktu setengah jam. Jika tidak, akan ada buah yang baik untuk Anda makan. Tiupan. Tutup telepon. Ye Tianzong mengerutkan kening. Bukankah dia membawa ayah mertuanya ke panti jompo? Mengapa Anda lupa membawa sesuatu? Apalagi di ujung telepon terdengar suara pelayan bertanya. Saya kira saya pergi ke salon kecantikan lagi. Ye Tianzong menghela nafas, tidak banyak berpikir, pergi ke kamar untuk mengambil peralatan kesehatan, lalu naik taksi ke panti jompo Kang Min. Setelah beberapa pertanyaan, saya akhirnya datang ke balai kesehatan. Di aula ada semua yang datang ke sini untuk rehabilitasi karena kecelakaan mobil, kesehatan yang buruk, dan berbagai alasan. Kebanyakan orang berusia 40-an atau 50-an, baik pria maupun wanita, dan mereka semua berkumpul bersama untuk mengobrol, minum teh, bermain catur dan kartu. Apa yang kamu lakukan berdiri di sini? Pergi dan tetap di sana. Tidak ada yang menyambutmu di sini. Jika kamu merasa tidak nyaman, kembalilah ke kamarmu sendiri dan jangan menutup matamu di sini. Ye Tianzong baru saja mengunci Ren Dongguo, tapi tiba-tiba terdengar suara omelan. Dan orang yang dimarahi tidak lain adalah ayah mertuanya, Ren Dongguo. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku. Selamat datang.